aku Velika Stefani Widian, biasa dipanggil Velika, dan usia aku 23 tahun. Dan kesibukan Veli saat ini sih lagi ngulik-ngulik aja, ke depan bakal ada karya terbaru juga. Karena aku memang kesibukannya juga nyanyi, jadi masih terus berlatih dan juga bakal ada karya-karya selanjutnya gitu. Kalau dari Veli sih udah ada 3 single, dan juga kalau nanya ke depan seperti apa itu masih rahasia ya, karena belum bisa di-spill. Cuman tentang diri sendiri aja seperti itu. Oke, dari awalnya sih Veli memang dari tahun 2017 itu memang pertama itu iseng cover lagu pop gitu, melo. Terus akhirnya karena banyak teman-teman yang suka dan juga akhirnya orang tua juga support juga, akhirnya aku ngeluarin single-single di tahun-tahun berikutnya. Tapi memang awalnya cover lagu seperti itu. Oke, jadi kalau dari berita itu ya, kayak mungkin aku sudah jalanin itu udah lama ya Kak. Jadi setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, pasti namanya kehidupan itu nggak mungkin mulus ya. Pasti ada fase dimana seseorang itu bisa senang, juga sedih, dan juga bangkit dan juga drop. Nah di situ aku juga pernah ngalamin namanya nih, dimana aku sempat drop dan juga ngalamin hal-hal sedih atau mungkin ya nggak enak hati lah. Tapi di situ aku juga belajar banyak pengalaman sih, seperti itu. Kalau itu sih apa ya, mungkin di usia Veli sekarang ya, namanya depres gitu pasti juga, apalagi kaum wanita, kayak seseorang itu pernah ya, mungkin pernah asmara yang kayak gitu, terus pertemanan yang mungkin toksik. Nah aku tuh kayak ngalamin kayak gimana sih cara bangkit dari diri sendiri itu supaya tidak bergantung pada orang lain, guys. Itu mungkin kayak di lingkungan sekitar aja nggak bisa mendukung Veli buat bisa maju gitu. Jadi kayak aku gitu ngalamin sempet ya dinamkan itu. Cuman ada seseorang yang selalu ngasih tahu aku, kayak bilang adalah support system, dan juga dia kalau bilang kamu yakin mau seperti itu, kayak gitu kan perjalanan kamu juga masih panjang gitu. Dan akhirnya mending keluarin karya yang bisa bikin kamu semangat dan ya seperti ini lagi, kayak gitu Kak. Mungkin namanya seorang kayak aku juga mungkin salah ya mikirin hal yang tadi udah aku ceritain. Tapi detik ini juga sekarang Veli cuma pengen kayak menginspirasi orang-orang bahwa ketika kita mungkin sempat drop sempat jatuh, itu mungkin ya sementara, ke depan pasti perjalanan kita masih panjang, banyak banget lika-liku, dan juga mungkin hal-hal yang bisa bikin seseorang itu semangat, mungkin dengan berkarya, mungkin dengan sharing ke orang terdekat yang bisa dipercaya, kayak gitu. Kalau dari aku ya pribadi, kayak media sosial itu menurut aku penting ya. Nggak cuman hanya seorang penyanyi seperti kakak sampaikan tadi. Mungkin teman-teman di luar sana memang saat ini nggak ada yang nggak gunain media sosial ya. Pasti semua pakai kayak namanya mungkin TikTok, namanya Instagram. Karena semua pengetahuan, bahkan itu hal-hal yang menarik maupun nggak menarik, semuanya ada di situ gitu. Kita bisa cari semuanya di sosial media gitu. Kalau dari aku sih tetap apa ya, yang pertama itu kalau dari aku kuncinya tetap konsisten aja. Mungkin perjalanan seseorang itu kan pasti masih panjang ya Kak ya. Makanya kalau aku jangan pernah merasa puas, tapi tetap aja konsisten di seluruh sosial media juga. Ya pasti, kalau panggung itu kan pasti juga banyak orang ya di situ ya. Tentu kayak ada omongan kayak gitu juga pasti gak kenal. Tapi aku berusaha kayak nghibur mereka aja. Aku nggak mikirin omongan ini kayak kenal aku apa enggak sih, gini-gini nggak apa-apa. Yang penting mereka happy, seneng aja gitu. Namanya panggung kan untuk menghibur ya Kak ya, gitu. Di tengah-tengah waktu aku, pasti kan aku waktu di panggung aku bawain beberapa lagu ya, pasti 8 lagu biasa gitu. Nah mungkin di tengah aku adain kayak challenge gitu, misal mereka maju terus akhirnya aku ngobrol, benar kata kakak tadi gitu.
Kalau dari aku sih, aku tuh tipe orang yang suka banget kenal sama orang baru ya. Jadi misal di panggung pun ketika ada orang crowded nih rame, aku pengennya juga kenalan, nggak cuma di panggung. Kadang aku kalau sama orang baru juga pengennya humble gitu sih. Emang karakter aku suka banget kenalan-kenalan sama orang baru dan juga jadi teman aku gitu. Oke, kalau dari biasanya sih dari biasa-biasanya ya, panggung tuh biasa interaksi dan biasanya DM aku tuh kadang aku bales juga, nanti akhirnya jadi temen. Karena kan aku tuh pengen banget kayak punya temen dari segala macam kota gitu juga. Kadang aku juga temenan dari macam-macam kota, kayak Jogja, Semarang, kayak gitu. Harapan aku sih tetap ini ya Kak, balik lagi ke tadi, aku sih pengen tetap konsisten, juga tanggung jawab sama semua yang udah Feli kejar ya dari dulu ya. Karena tanpa kita konsisten dan juga nggak tanggung jawab sama semuanya juga nggak akan bisa jalan mulus gitu. Jadi memang awalnya itu aku tuh memulai karir itu bahkan sebelum dari 2017. Aku pernah banget ikut sebuah agensi. Waktu dulu aku sekolah itu emang agensi ikut model dan juga public speaking. Nah di situ tuh ada beliau namanya Bu Arum. Itu tuh selalu ngajarin aku buat terus konsisten gitu. Jadi awalnya memang aku sering upload foto gitu, kegiatan model dan juga public speaking gitu juga di sebuah mall ya di Magelang juga. Akhirnya beliau itu kayak tiap minggu tuh ngadain kegiatan-kegiatan terus. Akhirnya aku upload terus. Ya udah, awalnya memang di Instagram gitu. Dan terus lama-kelamaan aku iseng-iseng tuh yang namanya cover lagu di tahun 2017 emang. Nyanyiin lagunya tuh aku ingat banget lagunya Mau di Ayunda Untuk Apa. Terus udah akhirnya pas Covid ya tadi Kak. Terus kegiatan Covid itu kan kuliah juga online ya. Terus aku kebetulan pas jalanin hubungan sama seseorang terus gagal, gak jadi tenangan nih. Ya udah akhirnya bikin lagu itu gitu. Dan akhirnya hobi yang tadinya yang iseng-iseng dan hobi malah jadi diseriusin gitu, karena memang beberapa orang suka sama karya-karya aku gitu Kak. Awalnya tadi seperti tadi kan sebelum tahun 2017 emang aku seringnya konten-konten ya. Dulu kan emang pertamanya di IG ya, jadi foto-foto. Terus dulu belum ada ini ya IGTV ya dulu ya kayak video-video panjang gitu. Jadi kegiatan-kegiatan di in my life terus kayak pas model gitu-gitu. Jadi emang pertamanya di IG. Kalau dari cover lagu ya kayak, kalau cover lagu tuh sebenarnya aku tergantung mood ya. Kayak misalnya aku habis ngalamin pengen habis disakitin sama ini, terus lagu yang ngepas apa dan aku pengen bawain, ya udah lagunya itu gitu. Curhatan bener banget. Bener banget, karena aku tuh tipe orang yang kayak misalnya lagi sekarang nih misalnya lagi patah hati, terus habis itu pengen banget nih cover lagunya ini, daripada curhat sama teman akhirnya diember-emberin, ya udah nyanyi aja nggak sih gitu. Kalau itu sih menurut aku, nggak cuma di aku ya, mungkin beberapa teman-teman juga seperti itu. Yang penting tadi konsisten aja gitu. Kalau dari aku sih mungkin nggak cuma di lagu Sang Dewi ya. Beberapa orang tuh kalau ngomong tuh pasti lebih ke khasnya aku, medoknya gitu. Jadi iya. Jadi lebih kayak ciri khas kayak serak-serak tapi medok gitu. Jadi kalau itu pasti ya Kak, kayak ketakutan aku mungkin dibanding-banding itu udah pasti. Karena kalau kita berkarya itu pasti kayak, kamu tuh kok nyanyi lagunya ini, kamu aja nggak bisa kok nyanyi seperti ini, pasti. Cuman aku tetap punya sesuatu kata tuh kayak gini, aku tetap mau jadi diri aku sendiri. Mungkin orang kayak nyamain ini kamu tuh gini, tapi aku tetap pengen jadi jadi Feli sendiri yang kayak mungkin dengan ciri khas aku sendiri gitu. Kalau dari aku enggak sih Kak, enggak mikirin tentang maksudnya kayak nanti terus di hate terus jadi ini, enggak. Cuman kayak aku tuh kayak lagi pengen nyanyi itu tadi sesuai pengalaman, misalnya lagi pengen nyanyiin lagu ini aku nyanyiin gitu aja sih.
semut ininya ya. Kalau dari kemarin-kemarin itu kan aku juga sempat cover lagunya Sahabat Dulu yang Kak Prinsa itu, dan aku memang kenal sama penulisnya, jadi memang nggak apa-apa gitu. Jadi aku juga beberapa juga pilih-pilih gitu. Ya kalau itu tentu harapan terbaik ya, dari aku juga pengennya seperti itu, dan juga someday aku juga pengen bisa ciptain lagu sendiri tentunya. Dan tentang masih balik lagi ke topik tadi, kayak aku tuh pengennya tentang, dari kemarin kan udah ngomongin tentang cinta yang berhubungan sama orang. Nah, ke depan aku bakal ada, belum boleh di-spill ya Kak, tapi tentang diri sendiri, gimana aku perjalanan karir aku, gimana aku support dan terima kasih sama diri sendiri gitu. Kalau aku penyanyi. Karena kan memang dari dulu aku dari tahun 2017 emang udah sukanya juga nyanyi, dan juga memang orang tua kan kayak supportnya aku juga di nyanyi, jadi memang dikenalnya pengennya jadi penyanyi. Kalau dari itu sih aku serahin sama yang di atas aja, apapun itu yang penting aku jalaninnya happy aja. Dan juga udah ada planning nih ke depan, kayak tadi aku udah spill dikit gitu. Kalau dari tadi aku bilang sih, memang aku jalanin itu yang penting happy, tapi di sisi lain juga ada juga dong, kayak misal tadi harapan pengen apa, itu kan yang bikin aku jadi semangat ya. Karena kalau tanpa harapan atau wishlist gitu ya, mungkin ya wishlist, nggak akan bisa semangat dong ke depan gitu. Kayak mungkin aku pengen apa, pengen mungkin bikin web series atau apa gitu, pengen juga gitu. Paling parah tuh malah di TikTok Kak, menurut aku. Iya, apalagi dengan mungkin komen-komen negatif atau hal-hal yang mungkin buat aku sakit hati ya. Itu menurut aku jadi acuan aku buat ngelangkah. Mungkin memang tadi aku katakan drop itu wajar, tapi setelah aku pikir-pikir, kalau aku ngedrop, aku mikirin itu orangnya yang ngatain aku seneng dong, mending aku berkarir gitu. Jadi emang sih awal-awal itu drop, jadi emang jujur aja aku cerita ya kayak di lingkungan sekitar aku aja, mungkin yang aku anggap baik, teman dekat atau apapun aja, orang sekitar aja kayak mungkin ngebenci aku kayak gitu. Tapi ngebenci aku ya kan dengan halus ya, kayak di depan mungkin baik banget tapi di belakang kayak gitu. Cuman aku tuh sekarang udah berpikir, apalagi kan besok aku udah 24 tahun, aku nggak boleh mikir itu jadi kayak hal yang buat aku nggak bisa jalan lebih baik lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya juga orang kan berpendapat, mungkin orang emang ada yang suka dan nggak suka, itu wajar. Aku pun juga kalau nggak suka sama orang, tapi yang penting nggak ngata-ngatain gitu Kak. Oke, jadi kalau dari itu sih mungkin banyak banget yang kamu kok bisa sih di depan kamera, di depan orang-orang ketawa-ketawa begini, tapi di belakang kamu bisa nyimpen ini, bahkan sampai kok bisa sih sekuat itu. Kadang aku tuh ya juga capek Kak, di titik capek itu wajar, tapi namanya juga seseorang pasti bisa dong punya sesuatu yang harapan yang bisa bikin kekuatan di orang itu gitu loh. Jadi misalnya aku pengen punya nanti nih suatu karya, itu yang bisa bikin aku semangat gitu. Tapi kalau mungkin dari sekitar aku nggak ngedukung juga nggak apa-apa, yang penting aku bisa kuat berdiri di kaki aku sendiri gitu. Kalau dari Feli sendiri, seperti tadi Feli bahas kan, ya itu hak mereka. Kadang dari teman sendiri aja, lingkungan sekitar itu mungkin ada yang support, ada yang enggak. Bahkan tadi aku bilang mungkin ada yang di depan, kelihatannya suka nih, tapi nggak suka sama aku. Itu nggak apa-apa, itu hak kalian juga. Tapi aku di sini cuma mau nyampein sih, nggak cuma diri aku sendiri. Kalau kalian mengalami hal itu, mungkin dalam pertemanan ya, atau mungkin dalam karir, nggak cuma hanya karir, misal di dalam circle kalian, kayak kalian ngerasa kayak dikucilin, diginiin, dijahatin, nggak apa-apa. Itu namanya juga kehidupan ya. Pasti
ada dimana kita disukai dan nggak disukai. Tapi kalau dari aku yang penting sabar aja dan juga punya sesuatu visi misi. Kayak misalnya kalau dalam karir sih aku pengennya punya apa ya, karya-karya selanjutnya kayak gitu. Kalau dalam pertemanan, kalau tips dari aku sih, kalau udah tahu orangnya toksik dan udah sering nyakitin, ya udah tinggalin aja. Buat apa kalian bertahan sama orang yang jahatin, yang sering kayak apa nyakit-nyakitin seperti itu gitu. Dan juga yang terakhir aku bilang sih, jangan pernah denger, mungkin kita terima ya omongan-omongan orang itu, tapi jangan sampai itu buat kalian drop. Mungkin aku tadi udah sempet cerita pengalaman aku yang nggak ngenakin, tapi itu bikin aku berpikir, kok aku berpikir dewasa kalau kayak gitu tuh salah. Dan juga mungkin wanita-wanita di luar sana juga pernah ngalamin hal-hal itu ya, namanya lebih ke baperan-baperan gitu. Dan kedepannya sih pokoknya tetap semangat aja, nggak usah pikirin kata orang dan terus nggak ngalir aja, dan nggak usah aku harus gimana nih, harus gimana, tunjukin kepada semua mereka yang mungkin nge-hate dan ngomong-ngomong nggak bener itu bahwa kalian bisa. Kalau dari aku pokoknya terima kasih buat kalian yang udah selama ini support aku. Dan juga kalau di luar sana masih beberapa mungkin ada ya, ada yang nggak suka sama aku tuh nggak apa-apa, karena mungkin dari hujatan ya, dari omongan-omongan mereka itu bisa bikin aku nanti mungkin introspeksi diri mungkin, dan juga berkarir lebih baik lagi gitu. Oke, kalau dari itu sih, kalau menurut aku tuh rata-rata ya, apa dibilang tuh dengan ciri khas medoknya juga, dan juga apa ya, suara-suara serak-serak gitu juga. Tapi kalau dari segi di panggung itu mereka lebih suka karena aku sering ngobrol ya, public speakingnya seperti itu kak. Kalau dari aku biasanya pop melo kayak gitu, balad gitu ya. Iya.